Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenisa Fitri dari kelas Ilmu Komputer 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan video tentang materi dari salah satu modul mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang berjudul Memori pada Komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, memori pada komputer. Nah, apa sih itu memori? Jadi, memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket dan tempat informasi dibaca dan ditulis. Secara umum, memori digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada register. Register ini di dalam CPU atau bagian natif CPU, misalnya PC, IR, AC, dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua ada internal atau main memory, yaitu ada cache dan RAM. Dan yang ketiga ada external memory, yaitu media penyimpan lainnya seperti hard disk, CD, DVD, magnetic tape. Memori internal dan eksternal. Nah, memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau register yang terdapat di dalam prosesor. Cache, memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Kemudian, memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output, salah satunya disket dan hard disk. Lokasi memori. Nah, memori ini terletak di bagian pada register, dia terletak di bagian chip prosesor, kemudian dia diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya, dan register ini digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Kemudian pada memori internal, dia terletak berada di luar chip prosesor, kemudian mengaksesnya langsung oleh prosesor, dan dia dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Yang terakhir, pada memori eksternal terletak dia diakses oleh prosesor melalui piranti input-output dan dapat berupa disk maupun pita. Kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word. Jadi panjang word umumnya itu ada 8, 16, dan 32 bit. Memori eksternal ini biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Tipe memori. Tipe memori itu ada 2. Yang pertama volatil. Volatil memori ini adalah merupakan jenis memori yang apabila daya listrik dimatikan maka isinya akan hilang. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah memori jenis RAM. Kemudian yang kedua ada non-volatil. Non-volatil memori ini merupakan jenis memori yang mempertahankan isinya pada saat tidak ada daya listrik. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah memori jenis ROM. Tetapi flash memory seperti compact flash atau kartu smart media termasuk juga ke dalam memori non-volatil. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah media atau tempat untuk menyimpan kode dan data agar CPU dapat menggunakannya. Random Access Memory ini mempunyai 2 varian tipe yang berlainan, yaitu yang pertama Static Random Access Memory atau SRAM, terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Kemudian yang kedua ada Dynamic Random Access Memory atau DRAM, terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Nah, kemudian ada struktur dari RAM, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input storage. Dia digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Kemudian yang kedua ada program storage. Dia digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga ada working storage. Digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Kemudian yang terakhir ada output storage. Dia digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Selanjutnya ada ROM atau read only memory.
Nah, seperti ini gambar dari ROM. Nah, read-only memory atau ROM ini juga dikenal sebagai firmware, adalah suatu integrated circuit atau IC yang diprogramkan dengan data yang spesifik ketika dihasilkan oleh pabrik pembuatnya. ROM chip digunakan tidak hanya di dalam komputer, tetapi di dalam hampir semua materi yang elektronik juga. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory ini mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Kemudian memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya. Sedangkan cache memory berukuran kecil namun lebih cepat. Kemudian cache memory berisi salinan memori utama dan ukuran cache memory adalah kecil. Semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache memory itu sendiri, di samping harga cache memory yang sangat mahal. Kemudian kita lihat ada gambar cache memory. Nah, di sini ada gambar cache memory, ada CPU, cache, kemudian ada memori utama, ada bus. Dan di sini ada organisasi cache komputer. Gambarnya seperti ini. Ada prosesor, kemudian cache, address buffer dan data buffer. Oke, lanjut. Ada peralatan penyimpanan data. Nah, beberapa alat penyimpanan data itu terdiri dari magnetic disk, floppy disk, ID disk, SCSI disk, RAID, kemudian optical disk, CD-ROM atau CDR, kemudian CD-RW, DVD, dan pita magnetik. Satuan waktu kecepatan proses komputer. Nah, satuan waktu kecepatan proses komputer itu ada millisecond atau ms, kemudian microsecond atau US, kemudian nanosecond atau NS, dan picosecond atau PS. Kemudian satuan memori. Nah, satuan memori ini ada kilo, mega, giga, kemudian tera. Biasanya kilo itu disingkat dengan K atau KB, kemudian mega itu dengan M, MB atau meg. Giga itu biasa disingkat dengan G, GB atau giga, dan tera itu biasa disingkat dengan T, TB ataupun tera. Kemudian ada satuan bytes. Nah, satuan bytes ini ada 5 macam. Yang pertama ada 8 bit. 8 bits ini, kemudian ada 1000 bytes, 1000 kilobytes, 1000 megabytes, dan 1000 gigabytes. Kemudian ada spesifikasi memori. Nah, spesifikasi memori ini tipe memorinya ada cache memory, kemudian memori utama, disk magnetik, disk optik, kemudian pita magnetik. Teknologinya ada semikonduktor RAM untuk cache memory, kemudian semikonduktor RAM untuk memori utama, hard disk untuk disk magnetik, CD-ROM untuk disk optik, dan tape untuk pita magnetik. Kemudian ada juga ukuran dan waktu aksesnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tadi. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.